Pernyataan Ibas ini adalah tanda atau notifikasi kepada seluruh elemen yang menginginkan kerusuhan di Indonesia. Karena satu-satunya jalan, satu-satunya jalur untuk menjadi negara gagal atau failed state atau failed nation menurut Ibas, ya cuma kerusuhan, cuma reformasi gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam wahai rakyatku. Ya, wahai rakyatku itu identik dengan Ibas gitu. Karena kalau kita dengar wahai rakyatku pasti kita ingatnya dengan Ibas. Karena menurut Ibas semua orang di Indonesia termasuk kalian yang nonton ini itu rakyatnya Ibas. Makanya dia bilang wahai rakyatku. Ya kalau presiden itu mungkin wajar ya, karena presiden Indonesia, presiden sebuah negara, dan emang kita ini rakyatnya gitu. Tapi kalau anggota DPR dari partai juga partai minoritas gitu, bilang wahai rakyatku, itu kan aneh gitu. Tapi ya begitulah Ibas, dia kadang punya definisi sendiri gitu ya, karena emang unik orang ini. Maka ketika kemarin dia bilang mengkritik pemerintah dengan istilah jangan sampai menjadi failed nation, kita itu bingung dan setengah ketawa gitu. Ini apa maksudnya? Karena yang kita biasa dengar itu adalah failed state, negara yang gagal. Ya emang sama, nation dan state itu sama, tapi peruntukannya kan beda gitu. Nation itu lebih kepada bangsa, rakyat, orang atau budaya yang ada di dalamnya. Sementara state lebih kepada pemerintah, negara atau tempat gitu. Jadi itulah kenapa kita lebih sering mendengar failed state. Tapi ya gak ngerti deh definisi Ibas itu seperti apa. Mungkin, dan kita juga gak ngerti kenapa dia harus pakai bahasa Inggris sih gitu ya. Pakai bahasa Indonesia kan bisa gitu sebenarnya gitu. Ya mungkin untuk saingan sama BEM UI gitu. BEM UI kan pakai King of Lip Service. Ibas gak mau kalah dong sebagai partai, sebagai pimpinan partai, masa pakai bahasa Indonesia gitu. Kira-kira gitulah mungkin maksud Ibas ya. Tapi dari sisi definisi dan kenyataannya kita jadi cari tahu begitu. Untuk sampai pada negara yang gagal itu kan jauh sekali sebenarnya gitu. Ada banyak faktor sebuah negara menjadi sebuah negara gagal gitu. Misalkan yang terjadi di Yaman, di Irak, yang terjadi eskalasi komunal dan masalah agama atau etnis. Di Indonesia kan tidak mengalami itu. Memang ada masalah radikal, isu radikal. Tapi FPI, HTI sudah dibubarkan. Kemudian Munarman sudah ditangkap, Rizik sudah dipenjara. Dan ada masalah-masalah kecil, tapi itu sangat terkendali gitu. Jadi setidaknya sampai 2024 itu masih aman. Tidak sampai menjadi sebuah negara gagal karena masalah eskalasi komunal. Gak mungkin gitu. Kalaupun kasus korupsi misalkan, memang ada banyak kasus korupsi, termasuk Demokrat salah satunya ya. Tapi lebih banyak yang nggak korupsi gitu. Itulah banyak pejabat yang lebih masih terus memimpin daerah-daerahnya, masih terus bekerja dan tidak dipenjara karena kasus korupsi. Masih lebih banyak yang baik begitu. Jadi emang ada negara gagal seperti Brazil, Venezuela, tapi itu masalah korupsinya kan sudah berpuluh tahun gitu. Nah Indonesia belum sampai ke arah sana, tidak akan sampai ke arah sana gitu. Saya yakin sekali kalau melihat kasus yang ada sekarang gitu ya. Kemudian apa? Perang saudara juga jauh sekali dari Indonesia. Maka ketika Ibas mengatakan failed nation, lalu mengibaratkan negara ini terancam gagal, seolah-olah akan sama seperti Nepal, Madagaskar, Liberia, Venezuela, Brazil yang dengan segala macam permasalahannya. Kita kan jadi bertanya-tanya, ini maksudnya apa? Negara yang lagi baik-baik aja, kok ya ditakut-takuti dengan failed nation? Ya emang kita punya permasalahan korupsi, punya permasalahan COVID belakangan ini. Tapi kan semuanya terkendali dan masih bisa dikendalikan oleh pemerintah kita gitu. Jadi kalau saya ibaratkan, Ibas ini kayak apa ya? Kayak ustadz yang ceramah dan nakut-nakutin soal neraka. Udahlah tahu kita lagi kena musibah, masih juga disuruh tobat. Kamu tobat ya, nanti kamu masuk neraka. Mungkin kita punya banyak dosa, tapi kan bukan itu yang ingin kita dengarkan gitu di tengah permasalahan yang kita hadapi. Negara ini lebih butuh motivasi, optimisme, dan uluran tangan gitu. Pertanyaannya apa yang sudah dilakukan oleh Demokrat? Apa gitu. Jadi selain saya nggak paham maksud failed nation yang mungkin maksudnya itu failed state atau negara gagal, dari sisi permasalahan juga jauh sekali dari Indonesia yang sebenarnya sampai sekarang semua masih terkendali gitu.
Tapi kita kan jadi bertanya-tanya, ini maksudnya Ibas ini apa mengatakan itu? Ternyata yang dipermasalahkan itu sangat sepele. Sangat sepele. Yang dipermasalahkan adalah tabung oksigen. Jadi dia itu mengkritik kenapa pemerintah kirim tabung oksigen ke luar negeri, ekspor ke luar negeri, sementara sekarang kita butuh dan kekurangan katanya. Ini kalau disampaikan oleh orang biasa, kita bisa maklum gitu. Orang biasa kan mungkin jarang baca berita, tidak paham aturan, tidak paham hubungan antar negara, hubungan internasional gitu ya. Mungkin mereka nggak paham. Tapi kalau Ibas, anggota DPR, elit Partai Demokrat, kan mestinya tahu bahwa kita emang antar negara itu gotong royong dan sudah ada kesepakatan gitu. Spirit internasional sudah disepakati pada tahun 2004 dan 2009 oleh DPR kita. Udah ada gitu. Demokrat udah tahu, Ibas juga udah pasti tahu gitu. Jadi kalau sekarang masih mempermasalahkan kenapa tabung oksigen itu diekspor ke luar negeri, dikirim ke India, ya karena waktu itu India membutuhkan dan kita bisa memberikan bantuan, ya kita salurkan gitu. Kalau ini dipermasalahkan, kan jadi nggak relevan. Saya jadi bertanya, dia ini beneran nggak tahu, beneran bego, atau pura-pura nggak tahu aja gitu. Karena ini kan hubungan internasional gitu. Kalau dia mempermasalahkan seolah-olah sekarang ini dianggap sebagai kesalahan kebijakan kita di masa lalu yang mengirimkan ekspor ke luar negeri, itu kan sama kayak orang yang punya uang begitu, kemudian ada tetangga membutuhkan uang, membutuhkan untuk makan, kita lagi berkelebihan saat itu, tapi kita nggak mau bantu gitu, kita biarkan mati. Nah ini Ibas banget nih, dibiarin aja gitu. Enggak lah, nanti saya butuh gimana gitu kan. Mending buat saya sendiri katanya kan. Ini yang dipermasalahkan kan. Orang sudah bantu India tuh betul, karena waktu itu India membutuhkan. Bahwa sekarang kita lagi krisis, lagi butuh oksigen, iya, dan kita impor sekarang, iya. Tapi permasalahan ini kan sudah bisa diselesaikan sebenarnya gitu. Sudah ada penyelesaiannya. BUMN sudah dikerahkan, sudah kirimkan tabung oksigen. Kemudian perusahaan-perusahaan asing yang menanamkan modal di Indonesia juga sudah dikerahkan. Sudah kita kirimkan, kita penuhi kebutuhan setiap rumah sakit dan masyarakat yang ada di Indonesia. Sudah terjadi itu gitu. Jadi kalau itu dipermasalahkan, kemudian dipertanyakan kenapa dulu kirim tabung oksigen ke luar negeri, ini kan sesuatu yang provokatif dan nggak perlu dilakukan di tengah permasalahan yang ada sekarang gitu. Kita lihat, dan Ibas juga kayaknya nggak mau ngelihat bahwa masalah kelangkaan tabung oksigen itu bukan semata-mata karena kekurangan stok gitu, bukan, tapi karena kepanikan di tengah masyarakat. Dulu kita juga panik soal masker kok gitu. Kenapa Anda nggak belajar soal itu? Sekarang ini semua orang itu yang panik, itu yang isolasi mandiri juga mau pegang oksigen, mau sedia oksigen karena takut suatu saat dia butuh gitu. Karena terjadi kepanikan maka terjadilah kelangkaan. Tapi juga sebenarnya sampai sekarang juga sudah dipenuhi semuanya gitu. Nah, Ibas Demokrat cuma bisa kirim hashtag. Hashtag tok. Ketika gereja-gereja, BUMN, perusahaan BUMN, organisasi masyarakat bergotong royong membantu menyelesaikan permasalahan, Demokrat baru sampai kepada label atau nakut-nakutin fail nation. Ini lucu gitu. Karena kalau bahas kegagalan, fail, itu kan sangat dekat dengan Demokrat gitu. SBY adalah presiden yang gagal. Demokrat adalah partai yang gagal. Karena tahun 2009 dia jadi penguasa, sekarang cuma 7% suara. Dan 2024 terancam gak masuk Senayan. Karena terjadi dualisme, karena orang sudah muak dengan Demokrat. Itu faktanya gitu. Anda ini terancam sebagai partai yang gagal. Kalian secara personal ingin saya sampaikan kepada Ibas, bukankah Anda ini juga bagian dari fail son? Anak yang gagal gitu. Kenapa? Karena faktanya kan Anda ini berkarir di partai, menjadi pengurus partai sejak zaman Anas Urbaningrum, menjadi anggota DPR, lebih paham soal politik, tapi yang jadi ketum justru AHY. Orang yang baru mundur dari TNI, gagal di gubernur DKI, jadi ketua umum partai. Bukankah itu menunjukkan betapa nggak berdayanya seorang Ibas?
Ya mungkin karena kasus-kasusnya banyak gitu ya. Kalau jadi ketua partai bisa diungkit-ungkit kan gitu maksudnya. Tapi kalau soal kritik saya kembali lagi seperti ini. Saya baca ada banyak komentar bahwa kita tuh harus menerima kritik dari berbagai macam orang, dari pihak manapun gitu. Memang saya juga nggak masalah kalau Demokrat mau kritik. Tapi kan kalau ini bukan kritik, ini cuma apa ya, nyinyir-nyinyir aja, nggak ada solusi gitu. Selain itu, yang perlu diingat juga adalah untuk membersihkan kotoran itu harus dibersihkan dengan lap yang bersih. Nah, Demokrat itu kan diibaratkan lapnya itu lebih kotor dari yang mau dibersihkan gitu. Kalau disapu bukannya ngebersihin, nambah kotor. Itu Demokrat gitu. Partai gagal, presiden gagal, ya semuanya soal kegagalan lah. Nah, Ibas ini kan main Twitter, mestinya kan dia paham dan tahu yang sedang rame di Twitter itu soal DPC Demokrat gitu. Ada tuh DPC Demokrat bikin isu tuh, bikin kasus tuh. DPC Melawi kalau nggak salah. Jadi DPC ini meng-tweet atau apa namanya me-like dan me-retweet akun-akun yang menampilkan foto-foto bikini. Terus dia ditegur sama netizen, nggak terima. Kata dia, ada banyak yang lebih buruk dari ini, ngapain kamu permasalahkan ini? Nah, Ibas mestinya kan uruslah kader-kader kayak gini gitu. Nggak masalah kalian itu mau nonton, mau lihat foto-foto begini, silahkan konsumsi sendiri. Tapi ketika disampaikan ke publik atas nama DPC Partai Demokrat, itu yang kemudian kita kritik. Nah, tolong itu ditertibkan gitu. Kalau Anda nggak bisa nertibkan kader-kader kayak gini, jangan mimpi Anda mau ngurus negara. Jangan mimpi Anda mau kritik atau mengoreksi negara. Jangan mimpi, urusi dulu partainya gitu. Urusi dulu. Ya nggak masalah emang gitu. Kalau kita semua tuh punya kesalahan, tapi ketika menampilkannya di publik dengan sengaja dan nggak mau ditegur, itu yang salah gitu. Itu yang kita permasalahkan. Tapi kembali lagi kepada Fail Nation. Saya masih kepikiran gitu. Karena penasaran banget, apa sih Fail Nation ini? Negara yang gagal. Emang dari sejarahnya Indonesia itu pernah menjadi negara yang gagal gitu. Pernah. Di tahun 98 ketika ada proses pergantian kekuasaan dari Soeharto, ketika aksi reformasi 98. Nah, pertanyaannya, dari semua permasalahan yang ada, dari sisi korupsi, etnis, agama, perang saudara, yang memungkinkan Indonesia hari ini menjadi negara gagal, itu kan hanya soal transisi perpindahan kekuasaan. Hanya itu. Hanya kerusuhan, hanya reformasi. Pertanyaan saya, ini kan bukan kebetulan gitu. Kalau kita lihat sebelumnya Rocky Gerung bilang, permasalahan ini nggak bisa diselesaikan kecuali Anies jadi presiden. Kemudian Tempo mengangkat tema Jokowi harus kibarkan bendera putih. Kemudian juga HMI mengatakan pelengseran presiden dengan secara jelas gitu ya. Kemudian ada juga aksi-aksi dari kelompok 212 mau demo dan mau nuntut pelengseran presiden. Pertanyaan saya, apakah ini semua terorkestrasi dengan Demokrat? Apakah ini kebetulan aja atau pernyataan Ibas ini adalah tanda atau notifikasi kepada seluruh elemen yang menginginkan kerusuhan di Indonesia? Karena satu-satunya jalan, satu-satunya jalur untuk menjadi negara gagal atau fail state atau fail nation menurut Ibas, ya cuma kerusuhan, cuma reformasi gitu. Ketika Indonesia sedang baik-baik aja, memang kita punya masalah dan semuanya sedang dikendalikan, Ibas malah bilang fail nation. Ini kan tanda yang perlu kita waspadai gitu. Apakah itu disengaja, kebetulan, atau emang ini orkestrasi yang terstruktur, sistematis, dan masif? Karena kalau kita ingat Demokrat dalam sejarahnya, kita selalu khawatir gitu. Karena Demokrat kalau sudah muncul dengan istilah-istilah asing, istilah baru, biasanya mau ada kerusuhan gitu. Mau ada demo besar-besaran, biasanya kan nggak gitu. Dulu tahun 2017, 2018 itu kan ada tuh istilah lebaran kuda. Ada toh. Terus kemudian habis itu demo besar-besaran. Nah, sekarang fail nation kata Ibas. Saya nggak tahu lah, tapi ini perlu diurus, perlu diselesaikan oleh pemerintah gitu ya. Ya kita tunggulah penyelesaiannya seperti apa. Tapi pada intinya memang negara ini sedang bermasalah gitu, punya masalah, dan ada banyak orang meninggal dunia, ada masalah kesehatan. Di sisi lain memang ada soal virus corona, tapi di sisi lain juga kita punya masalah musim pancaroba begitu.
Biasanya kan April, Mei kita sudah kemarau, tapi sekarang sampai bulan Juli masih hujan di mana-mana gitu. Jadi memang itu membuat tubuh kita menjadi rentan dan sakit gitu. Jadi buat teman-teman di rumah dimanapun berada, jaga kesehatan. Kalau mulai drop, jangan lupa langsung istirahat, makan yang enak, hilangkan beban pikiran, dan nonton Pakar Mantan. Untuk terakhir, saya ingin berpesan seperti ini buat teman-teman yang mungkin membutuhkan, bahwa di tengah-tengah kondisi seperti sekarang tuh, saya teringat dengan nasihat Ibnu Sina. Kepanikan adalah setengah penyakit, ketenangan adalah setengah obat, dan kesabaran adalah awal dari kesembuhan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.